Modul lain di dalam sisi informasi kehumasan adalah sisi informasi stakeholder. Modul ini berguna untuk mencatat stakeholder baik organisasi maupun perorangan yang seringkali memberikan komentar terhadap lembaga kehumasan yang ada yang kita kelola. Dengan cara demikian kita bisa memonitor komentar-komentar apa saja yang dilakukan oleh stakeholder tersebut, sehingga kita bisa merekam komentar tersebut dan menilai untuk kebutuhan masa berikutnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tampilan di depan pada bagian ini adalah daftar stakeholder perorangan di sebelah kiri, kemudian daftar stakeholder organisasi di sebelah kanan. Nah, pada bagian atas, jika memang ada, di sini adalah hari jadi atau ulang tahun yang bersangkutan, yang kita bisa manfaatkan untuk memberikan semacam ucapan untuk menjalin hubungan baik dengan stakeholder perorangan maupun organisasi. Jadi mengingatkan kita kapan yang bersangkutan ulang tahun atau hari jadi organisasi. Nah, pada modul ini terdapat menu master data, transaksi, laporan, dan keluar. Pertama kali kita harus mendefinisikan jenis stakeholder yang kita miliki. Sistem ini mengakomodasi berbagai macam jenis stakeholder yang bisa kita kelola dalam dua kategori, yaitu organisasi maupun perorangan. Dalam contoh misalnya di sini pada jenis organisasi ada jenis stakeholdernya partai politik misalnya, atau media massa, atau perguruan tinggi, ataupun lembaga sosial masyarakat. Kita bisa menambahkan organisasi yang lain seperti misalnya DPRD, DPR, mungkin juga yang lain, pemerintahan daerah atau kedutaan besar dan sebagainya, atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, pada bagian perorangan ini bisa macam-macam lagi sesuai dengan profesinya. Bisa wartawan, anggota DPR, pengamat politik, budayawan, akademisi, dan sebagainya, yang menurut kita anggap penting untuk kita data. Nah, kalau kita ingin mengedit, silakan diklik di link edit sehingga muncul di sini, ya. Di sini kebetulan yang boleh mengaksesnya adalah user tertentu. Kita klik batal untuk menutup kembali. Kalau Anda ingin menambah jenis stakeholder, dapat dengan mudah untuk ditambahkan, apakah jenisnya organisasi maupun perorangan. Berdasarkan jenis stakeholder tersebut, maka kita bisa mengisi data stakeholder organisasi maupun pribadi. Misalnya kita pilih dulu yang organisasi. Klik saja pada bagian ini. Nah, di sini akan muncul daftar organisasi yang sudah kita masukkan. Kalau sudah semakin banyak, kita perlu tools pencarian. Di sini kita sudah sediakan misalnya Kompas. Nah, di situ akan muncul Kompas, atau yang di sini yang depannya kom, bisa Kompas maupun yang lainnya. Ada ko-nya di sini. Ya, kita bisa klik. Nah, kalau kita ingin mengisi data, kita tinggal klik saja tambah data di sini. Data utama di dalam stakeholder organisasi di sini ada ketuanya, nama, ulang tahunnya kapan, jenis organisasinya apa. Kalau misalnya non politik atau non partai politik, maka diperlukan informasi afiliasi. Tapi kalau dia partai politik, tentu saja sudah tidak perlu lagi afiliasi. Jadi di sini diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian logonya dimasukkan, fax, email, website, badan hukum, dan sebagainya, dan daftar pengurus yang terkait. Sebagai contoh di sini saya akan
coba munculkan salah satu organisasi, Capoeira Senzala. Detail data. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah logonya, nama organisasi dan seterusnya, telepon, faksimilenya. Kemudian untuk organisasi kita mencatat 3 data detail. Yang pertama adalah pengurusnya. Di sini bisa kita lihat, Anda bisa menambah pengurus yang baru ataupun mengedit yang sudah ada. Dan juga data kasus. Kasus-kasus yang pernah dialami oleh organisasi ini kita catat. Gunanya tentu saja terkait dengan kebijakan lembaga nantinya. Kemudian kegiatan apa yang akan diselenggarakan oleh organisasi ini supaya mungkin bisa kita cermati lebih lanjut. Ya, Anda bisa tambah, bisa edit, bisa delete. Kalau Anda ingin mengedit data yang pada bagian utama, klik saja bagian ini. Ya, di sini Anda bisa lengkapi, atau ingin mengedit logonya, edit saja logonya dan Anda bisa mengganti dengan yang lain. Telusuri, upload, dan datanya bisa masuk. Nah, ini adalah data-data stakeholder organisasi. Nah, kalau stakeholder pribadi, Anda bisa klik saja menu ini sehingga muncul daftar stakeholder pribadi yang sudah kita masukkan. Nah, ini sampelnya ada cukup banyak data yang kita ambil dari data kehumasan yang kebetulan belum dimasukkan foto, jadi hanya data-data utamanya saja. Di sini disusun berdasarkan abjad. Anda bisa berpindah dari halaman 1 ke halaman 2 dan seterusnya. Atau kalau misalnya Anda ingin menampilkan tertentu, nah di sini tampu bolon misalnya, maka kita klik saja detailnya. Nah, akan muncul nanti detail dari stakeholder tersebut. Nah, ini adalah contoh stakeholder perorangan yang cukup banyak informasinya. Jadi berbeda dengan organisasi, stakeholder perorangan ini jauh lebih banyak komponen data yang kita masukkan. Mulai dari keluarga, pendidikan, karya atau opini, kemudian kasusnya yang mungkin dia alami, yang berguna juga sebagai kartu truf kita nanti untuk berhubungan dengan yang bersangkutan, penghargaan-penghargaan yang dia alami, diterima, jabatan yang pernah dia pegang, kebiasaan-kebiasaan. Misalnya, kalau misalnya kita ingin melakukan kontak dengan yang bersangkutan, mungkin dia suka kopi, suka jogging, atau suka karaoke, kita bisa mendekati dengan cara tersebut. Kemudian juga histori organisasi dan kerabatnya. Masing-masing komponen data ini kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ini contoh untuk kerabat yang kebetulan juga kita cermati dan masuk dalam kelompok stakeholder. Di sini otomatis dideteksi dari namanya. Kalau kita klik dan kebetulan ada informasinya, maka akan pindahlah dia ke data stakeholder yang bersangkutan. Nah, dari data-data ini kita kemudian bisa menampilkan laporan-laporannya. Yang pertama adalah laporan daftar organisasi. Di sini kita bisa pilih media massa tertentu atau perguruan tinggi, ya, ini tergantung yang ingin kita munculkan di sini. Sama seperti laporan yang lain, dia bisa dicetak juga ke PDF, ya, atau dicetak ke Excel, ya, di sini. Kemudian afiliasi parpol di sini adalah laporan yang menjelaskan afiliasi partai politik dari organisasi yang ada. Nah, dalam contoh di sini
organisasi capoeira ini berafiliasi ke partai politik sembako misalnya. Nah, dengan cara demikian kita bisa memahami jika sikap politik organisasi ini cenderung ke partai tertentu. Kemudian daftar organisasi per kasus. Jika kita ingin mencoba melakukan negosiasi ataupun bargaining kepada organisasi tersebut, kita harus tahu kartu truf yang kita miliki. Dan ini adalah daftar kasus-kasus yang pernah menimpa organisasi tersebut yang kita bisa gunakan sebagai bargaining kita. Nah, kemudian daftar perorangan. Daftar perorangan ini adalah stakeholder perorangan, jauh lebih banyak di sini. Ya, cukup banyak. Tergantung data yang kita miliki. Ya, di sini. Dalam contoh di sini ada 1395 data. Ya. Nah, yang berhuruf merah ini kalau diklik akan muncul informasi detailnya. Nah, masuk ke informasi yang bersangkutan. Kemudian daftar perorangan per kasus. Ini juga kita bisa lihat kalau ada stakeholder yang memiliki kasus akan muncul semua di sini. Tampu bolon, kasus yang pernah dialami apa, kemudian yang lain apa, yang lain apa. Kita bisa klik di sini. Lalu kita bisa melihat juga khusus untuk stakeholder perorangan, komisi DPR yang dia pegang itu di komisi berapa. Kalau memang yang bersangkutan adalah anggota DPR. Jadi bisa kita lihat di sini komisi berapa. Nah, grafiknya di sini bisa kita cek grafik stakeholder. Nah, ini adalah grafik stakeholder yang kita miliki di sini. Ya, ini stakeholder. Partai politik ada berapa, media massa ada berapa. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat stakeholder wartawan berapa. Nah, data-data yang belum di set jenis stakeholdernya tentu saja tidak akan masuk. Jadi ada cukup banyak data yang belum di setel jenis stakeholdernya sehingga datanya belum masuk dengan lengkap di sini. Nah, kalau Anda sudah selesai, jangan lupa untuk keluar.